Dari tugas untuk mencari skripsi, di sini saya mendapatkan skripsi atas nama Nusrah Mufti Eliyah yang berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini penulis menggunakan teknik analisis data yaitu tes GEFT. Dalam tes tersebut terdiri dari 25 item soal berupa perintah untuk menemukan gambar sederhana dalam bentuk yang rumit. GEFT mencakup 3 bagian. Bagian pertama yang dianggap sebagai pengantar terdiri dari 7 soal, 2 bagian yang lain kedua dan ketiga masing-masing memiliki 9 soal. Selama pengujian, petunjuk di halaman pertama pada awalnya dibacakan. Para siswa bisa mengerjakan setiap bagian dalam batas waktu 10 menit. Beberapa siswa yang menyelesaikan bagian dalam waktu lebih pendek tidak diizinkan untuk melakukan ke bagian berikutnya. Semua siswa mulai bekerja secara bersamaan pada setiap bagian. Skor FDI untuk setiap siswa adalah jumlah total angka dalam 2 bagian terakhir tes. Setiap jawaban yang benar diberikan nilai 1. Skor maksimal adalah 18 poin dan minimum 0 poin. Untuk analisis tes hasil belajarnya menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 2.0.0. Bentuk analisis kedua yaitu analisis inferensial, yang mencakup pertama uji normalitas menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji yang kedua yaitu uji homogenitas menggunakan uji homogeneity of variance test pada one-way ANOVA. Uji yang ketiga adalah uji independent sample t-test menggunakan uji T-independent. Semua uji akan dilakukan oleh aplikasi SPSS versi 20.0. Setelah dilakukan uji tes, maka didapatkan data sebagai berikut. Data yang telah didapatkan akan dilakukan uji normalitas, homogenitas, uji one-way ANOVA, uji Pirate sample t-test, dan akan dicocokkan dengan hasil dari skripsi dengan yang didapatkan oleh saya. Uji yang dilakukan pertama adalah uji deskriptif. Data yang telah didapatkan akan dilakukan uji deskriptif terlebih dahulu. Setelah hasil deskriptif didapatkan, maka akan dicocokkan dengan hasil pada skripsi. Setelah dicocokkan, ternyata kedua hasil tersebut memiliki kesamaan, yang berarti uji yang saya gunakan adalah benar. Uji yang dilakukan selanjutnya adalah normalitas. Setelah hasil didapatkan, maka akan dilakukan pula untuk dicocokkan kepada hasil skripsi. Setelah hasil dicocokkan, ternyata terdapat kesamaan antara hasil yang saya dapatkan dengan hasil dari skripsi. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut benar. Uji yang selanjutnya yaitu menggunakan uji homogenitas menggunakan one-way ANOVA. Pada uji ini, kita akan mengubah terlebih dahulu nama, label, dan nilainya, karena kita hanya akan menggunakan 2 tabel saja. Setelah hasil yang didapatkan dan dicocokkan dengan hasil dari skripsi, hasil tersebut memiliki kesamaan, yang berarti benar. Untuk ujian terakhir adalah uji independent sample t-test. Dari hasil uji yang dicocokkan terdapat persamaan yang berarti data tersebut adalah benar.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analis data pada uji deskriptif diperoleh hasil total didapatkan nilai rata-rata yaitu 65,96 dengan standar deviasi 7,748 dan standar error 1,520. Uji normalitas diperoleh nilai signifikan untuk gaya kognitif Fat Independent 0,688 lebih dari 0,05 dan nilai signifikan untuk gaya kognitif Fat Dependent 0,637 lebih dari 0,65. Maka dapat disimpulkan bahwa data tes kelompok Fat Independent dan Fat Dependent terdistribusi normal. Uji homogenitas diperoleh hasil bahwa nilai signifikan uji homogenitas varian 0,289 lebih dari 0,05 dan HO diterima. Jadi data terdistribusi homogen. Uji ANOVA diperoleh hasil bahwa nilai signifikan adalah 0,015 kurang dari 0,05 dan HO ditolak. Maka disimpulkan bahwa adanya interaksi pengaruh media pembelajaran audiovisual dan gaya kognitif terhadap hasil belajar siswa. Adapun hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji independensitas pada taraf kepercayaan 95% dan derajat keberadaan DF sama dengan 24 diperoleh hasil nilai satu hitung adalah 2,429 lebih dari 2,06390 dan nilai signifikan adalah 0,015 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan gaya kognitif Fat Independent lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang memiliki gaya kognitif Fat Dependent jika diajarkan dengan menerapkan media pembelajaran berbasis audiovisual pada materi larutan elektronik dan larutan non-elektronik di MAN 1 Aceh Barat Daya. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh media pembelajaran berbasis audiovisual dan gaya kognitif terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan elektronik dan non-elektronik di MAN 1 Aceh Barat Daya.